Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Babul imami la yusalli ala man qatala nafsahu. Bab seorang imam, seorang pemimpin tidak melakukan solat atau tidak mau mengimami solat terhadap jenazah orang yang membunuh dirinya. Hadis. Qala sana Ibnu Nufail, qala sana Zuhair, qala sana Simak, qala sana Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala marida rajulun fasiha alaihi faja'a jarahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu innahu qad mata. Qala wa ma yudrika? Qala annahu ra'aituhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu lam yamut. Qala faraja'a fasiha alaihi faja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innahu qad mata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu lam yamut. Faraja'a fasiha alaihi faqalat imra'atuhu intaliq ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faakhbirhu. Faqala rajul Allahumma anhu. Qala thumma intalaqa ar-rajulu farahu qad nahara nafsahu bi misqasin ma'hu fa'talaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faakhbarahu anhu qad mata. Faqala ama yudrika? Qala ra'aituhu yunharu nafsahu bima syaqisamahu. Qala anta ra'aituhu? Qala na'am. Qala idzal la usalli alaihi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, telah sakit seseorang, fasiha alaihi, lalu diteriakin atasnya seseorang. Maksudnya diteriakin, diumumkan dengan suara lantang, si fulan sudah meninggal. Faja'a jaruhu, datanglah tetangganya seseorang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya kalau orang sedang sakit lalu terdengar suara teriakan atau tangisan, maka kita memahami orang itu sudah meninggal. Itu juga lah yang dipahami oleh tetangga orang tersebut. Tetangganya sedang sakit, kemudian beberapa hari setelahnya diteriaki dalam artian ditangisi atau diratapi. Faqala lahu, maka berkatalah laki-laki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qad mat, sesungguhnya tetangga saya sungguh telah meninggal. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika? Wa ma yudrika, di mana kamu tahu dia meninggal dunia? Faqala, berkata laki-laki tersebut, ana ra'aitu, aku melihatnya. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yamut, sesungguhnya orang itu belum meninggal dunia. Qala, berkata ya Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, faraja'a, kembalilah laki-laki tersebut, maksudnya sang tetangga. Fasiha alaih, ketika dia pulang ke kampungnya, ke kompleknya, pulang ke rumahnya, fasiha alaih, diratapi kembali di atasnya laki-laki. Maka dia berpikiran, berarti hari ini sudah meninggal. Datanglah tetangga itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, innahu qad mat, sesungguhnya laki-laki itu sudah meninggal wahai Nabi. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yamut,
sesungguhnya dia belum meninggal. Faraja'a, pulanglah laki-laki tersebut sampai di rumahnya. Enggak lama setelahnya siha alaihi, diratapi kembali atau ditangisi kembali di atasnya laki-laki. Faqalat imra'atuhu, berkatalah istri dari laki-laki tersebut, dia berkata kepada tetangganya, intalik, pergilah kamu menemui Nabi SAW, fa akhbirhu, maka beritahukan olehmu kepada Nabi SAW. Faqala ar-rajul, berkatalah laki-laki tersebut, maksudnya laki-laki tetangganya. Nah, berkatalah tetangga tersebut, Allahumma anhu, ya Allah kutuk dia. Nah, dah 3 kali saya bolak-balik urusan dia. Qala, berkata ya Sayyidina Jabir bin Samurah, seman talaqa rajul, kemudian berangkatlah laki-laki tersebut, maksudnya si tetangga. Fara'ahu, maka melihat ia laki-laki, akannya laki-laki yang sakit, qad nahara nafsahu, sungguh dia telah menghabisi dirinya dengan ujung anak panah bersamanya. Misqas itu sisi daripada anak panah. Fantalaqa, maka pergilah laki-laki itu kepada Nabi SAW. Takut nanti Nabi bilang tidak meninggal juga, maka dia pastikan. Fa akhbarahu, maka memberitahukan ia laki-laki, maksudnya si tetangga, kepadanya Nabi SAW, sesungguhnya laki-laki yang tadi sakit beberapa hari qad mat, sungguh telah meninggal dunia. Maka berkata ya Nabi SAW, wa ma yudrika, di mana kamu tahu dia meninggal? Qala, berkata ya laki-laki, ra'aituhu yanharu nafsahu, aku melihat dia menghabisi dirinya sendiri dengan masyakis, ujung anak panah yang ada bersamanya. Qala anta ra'aita, berkata baginda Nabi, engkau pasti melihatnya? Qala, berkata laki-laki tersebut, na'am. Qala, berkata sang Nabi, idzan, kalau begitu cerita meninggalnya, la usalli alaih, aku tidak akan menyolatinya. Nah, aku tidak akan menyolatinya bukan berarti orang bunuh diri tidak boleh disolatkan. Enggak ada istimbat ulama seperti itu. Maka judul hadisnya adalah imam, seorang imam, seorang yang doanya dekat kepada ijabah, pemimpin, itu tidak selayaknya menyolatkan jenazah orang yang bunuh diri. Tapi kalau keluarganya sendiri enggak apa-apa. Kalau kita yang doanya mungkin enggak pasti dikabul oleh Allah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau Nabi doanya yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang yang bunuh diri, maknanya Nabi memberikan syafaat kepada pelaku bunuh diri. Nah, maka maksudnya Imam Abu Daud di sini, beliau tidak memberi judul man qatala nafsahu la yusalla alaihi, orang yang bunuh diri tidak perlu disolatkan, bukan itu judulnya, tapi imam. Kenapa? Karena riwayat tersebut Nabi tidak mau menyolatkan, tapi tetap Nabi memerintahkan sahabat yang lain untuk menyolatkan laki-laki tersebut. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kalau dengan kita, kalau orangnya jauh dengan kita, nggak ada hubungan apapun, ya nggak perlu kita ikut-ikutan sholat kepada orang yang bunuh diri. Tapi kalau memang kita diminta sholat, nggak mengapa juga, karena dia lebih pantas untuk disolatkan, karena dia terlibat dengan dosa besar di akhir usianya. Bukan berarti dosa yang lain kecil, ada juga dosa besar yang lainnya, tapi dosa bunuh diri itu terlalu dianggap parah karena dia tidak sempat bertobat. Nah, babus salati alaman qatalathul hudud, bab menyolati orang yang membunuh akannya
oleh hukuman. Hadis Abi Lakar sana Abu Kamil qala sana Abu Awana an Abi Bishr qala sana Nafr bin Ahli Basrah an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala Ma'il bin Malik wa lam yanha anil salah alaihi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Barzah al-Aslami, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan atas Sayyidina Ma'iz bin Malik yang dihukum rajam karena mengaku berzina. Walam yanha anis salati alaih, dan Nabi tidak melarang dari melakukan ibadah salat di atasnya. Nah, hadis ini sanadnya dhaif, tapi hadis yang diriwayatkan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolati seorang wanita penzina yang sudah bertaubat menunggu sekian lama dan dilarang atau ditarik baju Nabi oleh Sayyidina Umar, "Atusalli ala hadhiz zaniyah, maka engkau akan menyolatkan wanita penzina ini wahai Rasul?" Nabi justru menjawab, "Ya Umaru, law qusimat taubatu ala ahli Madinah lawasi'athu." Kalau taubatnya dibagi kepada masyarakat Madinah sungguh akan mencukupi. Jadi hadis ini kontra dengan hadis yang itu, hadis Sayyidina Ma'iz, maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan nasikh mansukh, tapi kecuali kalau bisa kita pastikan bahasanya kejadian Sayyidina Ma'iz itu sebelum kejadian wanita tersebut. Nah, yang jelas tarjih itu lebih tepat barangkali, karena di sini sanadnya dhaif, karena ada dalam periwayatan majhul, orang-orang yang tidak diketahui dari Basra, yaitu min ahlil Basra. Qala haddatsani nafarun min ahlil Basra. Jadi enggak tahu tu siapa orangnya. Karena ada sanadnya majhul, maka hadisnya jadi dhaif. Babun fi salati ala tifil. Bab tentang menyolati jenazah anak-anak. Hadis Abi Lakar sana Muhammad bin Yahya bin Faris qala sana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'd qala sana Abi ana bin Ishaq qala sana Abdullah bin Abi Bakr an Amrah binti Abdurrahman an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat mata Ibrahim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 18 syahran falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, telah meninggal Sayyidina Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan dianya sang putra berusia 18 bulan, ibnu samaniyata asyara syahran, berusia 18 bulan, falam yusalli alaihi, maka tidak menyolatkan di atasnya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Lakar sana Hannad ibn Sari qala sana Muhammad ibn Ubaid an Wa'il ibn Dawud qala sami'tu al-Bahiyya qala lamma mata Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil maqa'id. diriwayatkan daripada Imam Bahi. Bahi itu adalah seorang tabi'in, seorang tabi'in langsung meriwayatkan hadis daripada Nabi. Qala lamma mata Ibrahim. Harusnya setelah Imam Bahi harus ada nama sahabat, karena Bahi tidak pernah menyaksikan kejadian di zaman Nabi, karena beliau bukanlah sahabat tapi tabi'in. Maka hadis ini jadi mursal. Qala lamma mata Ibrahim, tatkala meninggal Sayyidina Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla alaihi, niscaya menyolatkan di atasnya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fil maqa'id. Maqa'id, nama yang dimasukkan di sini adalah tempat duduk. Nabi solatkan di tempat duduk, artinya jenazah anak diletakkan di tempat duduk.
Faqala Abu Daud, aku bacakan hadis ini kepada Imam Sa'id bin Ya'qub At-Talqani. Dikatakan kepada beliau, haddasakum Ibnul Mubarak an Ya'qub bin Qaqqa an Ata'in, sesungguhnya Nabi SAW menyelatkan atas putranya Ibrahim, dianya Sayyidina Ibrahim berusia 70 malam. Dari riwayat mengatakan 70 malam, ada riwayat yang tadi mengatakan 18 bulan. Nah, hadisnya juga mursal. Kenapa mursal? Karena riwayatnya kepada Imam Atta, langsung pada Nabi. Imam Atta bin Abi Rabah adalah tabi'in, bukan sahabat. Berarti ada satu sahabat yang tidak disebutin, jadilah mursal. Nah, kalau bertentangan hadis yang ini dengan hadis yang sebelumnya, maka hadis sebelumnya lebih kuat karena dia musnid, hadisnya bersambung sanadnya. Babus salati alal janazati fil masjid, bab menyolatkan jenazah di dalam masjid. Bolehkah jenazah dibawa di rumah lalu disolatkan di masjid? Hadis Bila qala sana Sa'id bin Mansur qala sana Fulah ibn Sulaiman an Salih bin Ajlan wa Muhammad ibn Abdullah bin Abbad an Abbad bin Abdullah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat wa wallahi ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibn al-Bayda ila fil masjid. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, demi Allah, tidak menyolatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas Sayyidina Suhail bin Bayda kecuali di masjid. Hadis wa bila sana Harun bin Abdullah qala sana ibn Abi Fudayk qa an ad-Dahab yakni Ibnu Utsman an Abi Nadrin an Abi Salamah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibni Bayda'a fil masjid Suhail wa akhihi. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, demi Allah, demi sungguh telah melakukan salat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jenazah dua putra Bayda di masjid. Pertama Sayyidina Suhail, yang kedua saudaranya. Nah, tidak disebutkan namanya. Hadis Apabila kasana Musaddad qala sana Yahya an ibn Abi Zibin qala Hasan Salih maula at-Tawamah an Abi Sa'ad Sayyidina Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'un alaihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menyolatkan atas jenazah di dalam masjid, maka tidak ada apapun terhadapnya. Maksudnya enggak ada dosanya. Berarti boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan kalau memang di sana banyak orang yang akan menyolatkannya. Babud dafni inda tulu'is syamsi wa inda ghurubiha, bab menguburkan jenazah ketika terbit matahari, ketika tenggelamnya matahari. Disebutkan kalimat ini karena dua waktu tersebut adalah dua waktu yang haram solat. Pertanyaannya, bolehkah dikuburkan jenazah di waktu yang haram solat, yaitu ketika matahari tenggelam, ketika matahari terbit? Karena terbit dan tenggelamnya matahari bersamaan dengan munculnya syaitan. Hadis Apabila sana Utsman ibn Abi Syaibah qala sana Waqi' qala sana Musa ibn Ali bin Rabah qala sami'tu Abi yuhaddithu annahu sami'a Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an salliya fihinna an au nakbura fihinna mautana hina tadlu syamsu baziwatan hatta tarfi'a wa hina yaqumu qa'imun zahirah hatta tamila wa hina tadayyafu samsu lil ghurubi hatta taghrubu haukama qala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata, salatu sa'atin,
ada 3 waktu yang adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kami an nusalliya fihinna, bahwa kami mengerjakan solat pada 3 waktu tersebut, atau kami menguburkan fihinna padanya 3 waktu mautana, orang-orang yang meninggal di antara kami. Pertama, ketika terbit matahari bazighatan, ketika terbit oleh matahari bazighatan, bazighatan hakadaan bazigh keluar, ketika terbit oleh matahari hakadaan terbit atau betul-betul terbit sehingga terangkat ia matahari, terangkat kadar 1 tombak. Wahina yakumu qa'imudz zahira, ketika berdiri orang yang mendirikan zuhur, berdiri orang yang mendirikan zuhur, maksudnya waktu istiwa, hatta tamila, sehingga tergelincir ia matahari. Wahina tadayyafu syamsu, tadayyafu di sini adalah fi'il mudhari yang telah dibuang taknya, asalnya tatadayyafu, ketika hampir oleh matahari untuk tenggelam, sehingga tenggelam ia matahari. Qala, atau sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada intinya 3 waktu yang dilarang solat, yaitu ketika istiwa itu dilarang menguburkan jenazah, larangannya bukan larangan haram, atau kalau disamakan hukumnya dengan solat itu makruh tahrim. Kalau tidak ada alasan maka tidak dilarang. Kalau tidak ada alasan hukumnya jadi haram. Kalau ada alasan tertentu bisa jadi makruh. Nah, jadi dari 5 waktu haram solat, 3 yang dilarang. Ketika istiwa sampai tunggu matahari betul-betul tergelincir, ketika dekat-dekat mau tenggelam sampai betul-betul tenggelam, ketika dekat-dekat mau terbit sampai betul-betul terbit. Tapi kalau setelah asar tidak. Setelah asar boleh, selagi waktu masih lapang. Nah, sebelum zuhur boleh, yang penting waktu istiwa jangan. Babun idza hadara janaizu rijal wa nisa may yuqaddam. Bab apabila hadir jenazah-jenazah laki-laki dan wanita. Misalnya di masjid ada 2 jenazah, laki-laki sama wanita, siapakah yang akan diletakkan di depan? Hadis. Bila sana Yazid bin Khalid bin Mawhab al-Ramli, qala sana Ibn Wahb an Ibn Jurayd an Yahya bin Sabih, qala haddatsani Ammar maula Haris bin Naufal annahu syahida janazata Ummi Kulsum wa ibniha. Fuji'a al-gulam mimma yalil imam fa'ankartu dhalik wa fil qawmi Ibn Abbas wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abu Qatadah wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum faqalu hazihi sunnah. Diriwayatkan daripada Yahya bin Sabih qala haddatsani Ammar, telah meriwayatkan hadis kepadaku oleh Ammar, beliau adalah maula Haris bin Naufal. Sesungguhnya Ammar syahida, telah menyaksikan, menghadiri salat jenazah Ummi Kulsum, Sayyidina Ummi Kulsum dan putranya. Faju'ilal gulamu mimma yalil imam, maka diletakkanlah akan sang anak, maka diletakkanlah anak mimma yalil imam, mimma yalil imam, di tempat yang dekat ke imam. Jadi di depan imam anaknya, setelahnya lebih ke depan maknya. Jadi lebih dekat ke imam
jenazah laki-laki, kemudian setelahnya jenazah wanita. Pak angkar tu zalik, aku ingkari hal demikian. Ini bagaimana letak jenazah ini? Enggak kebalik. Nah, harusnya kan dekat dengan imam tu maknya dulu baru anaknya. Kenapa anaknya dekat dengan imam? Mana posisi yang lebih bagus? Dekat imam atau dekat dengan kiblat? Dekat imam itu lebih baik. Jadi kalau jenazah urutan kiblat, urutannya yaitu semakin terkedepan ke arah kiblat, itu semakin tempat yang tidak baik. Karena dia aturannya adalah aturan ke belakang juga. Nah, yang lebih dekat pada imam itu posisi terbaik. Setelah yang dekat pada imam, anak-anak. Yang lebih dekat pada imam lagi wanita. Nah, kalau jenazah tentu dia di depan imam, maka posisinya dibalik. Nah, yang dekat pada imam laki-laki, kemudian setelahnya anak-anak, kemudian setelahnya wanita. Nah, di dalam kaum tersebut ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, ada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka katakan ini yang sunnah. Apalagi kamu komplain. Ini memang betul. Nah, babu aina yakulmul imamu minal mayyit, di mana berdirinya seorang imam dari mayit apabila sang imam menyolati di atasnya mayit. Hadis. Apabila qala sana Dawud ibn Mu'ad qala sana Abdul Waris an-Nafi' Abi Ghalib qala kuntu fi sikkatil mirbad famarrat janazatu ma'aha nasun kasirun qalu janazatu Abdullah bin Umayyah fatabi'tuha fa iza ana bi rajulin alaihi kisa'un raqiqun ala burai zinatihi wa ala rasihi khirqatun taqihi minasyamsi faqultu man hadha dihqan qalu hadha sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu falamma wudi'atil janazah qama Anasun wa shalla 'alaiha wa ana khalfahu la yahulu baini wa bainahu syai'un faqama inda ra'si fakabbara arba'a takbiratin lam yutil wa lam yusri' thumma dhahaba yaqul faqalu ya Aba Hamzah al-mar'atu al-ansariyah faqarrabuha wa 'alaiha na'shan ahdaru faqama indahu ajizatiha fasalla 'alaiha nahwa salati 'ala rajul thumma jalasa faqala Ala ibn Yazid ya Aba Hamzah hakadha kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-janazah ka salatika yukabbiru 'alaiha arba'an wa yaqumu inda ra'si rajul wa ajizatil mar'ah qala na'am qala ya Aba Hamzah ghazawta ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazawtu ma'ahu Hunainan fa kharajal musyrikuna wa fahamalu 'alaina hatta ra'ayna khaylana rawa'u zuhurina wa fil qaumi rajulun yahmilu 'alaina fayadukuna wa yahtimuna fahazamahumullah waja'ala yuja'u bihim wa yubai'unahu 'ala al-islam faqala rajulun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna alayya nadran in ja'a Allah birrijal alladhi kana munzu yawma yahtimuna li arribanna unuqah fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waji'a birrajul falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah tubtu ila Allah fa amsaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubayyi'uhu liyafiya al-akhar binazrihi qala faja'ala rajul yatasadda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liya'muru biqatlihi faja'ala yahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqtulah falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu la yasna'u syai'an bay'ah faqala rajul ya Rasulullah nadri faqala inni lam umsik anhu munzul yawm illa lituwafiya binazrika faqala ya Rasulullah ala aw matta ilayya faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innahu laysa linabiyyin ayyumida qala Abu Ghalib fasaltu an sani' Anas fi qiyamihi al mar'ah inda ajizatiha فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النؤوس فكان الإمام يقوم حيال أجهزتها يستروها من القوم. قال أبو داود
Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqula la ilaha illallah. Nusikha min hadzal hadis wal wafa'u bin nadhri fi qatlihi bi qawlihi inni qad tubtu. Diriwayatkan daripada Nafi' Abi Ghalib qala kuntu fi sikkatil mirbad, adalah aku di jendela mirbad. Mirbad itu adalah tempat peristirahatan onta atau kuda. Pamarrat janazatun, maka lewatlah satu jenazah, bersamanya jenazah nasun kathirun, manusia yang banyak. Qalu, mereka katakan ini adalah jenazah Abdullah bin Umair. Fatabi'tuha, maka aku ikuti akannya jenazah. Fa idza anna birajulin, tiba-tiba aku bertemu dengan seseorang, alaihi kisa'ur raqiq, di atasnya seseorang ada selimut tipis, ala buraidinati, ala buraidinati, tasghir daripada burzun, maknanya adalah kuda kecilnya. Aku bertemu dengan seseorang yang di atasnya ada selendang tipis, selimut tipis di atas kuda kecilnya. Wa ala ra'sihi khirqatun taqihi minasyamsi, di atas kepala orang tersebut ada khirqah, potongan kain, taqihi, yang melindunginya dari cahaya matahari. Fakultu, maka aku katakan, man hadzal dihqan, siapa ini si Dihqan? Dihqan pemimpin kampung, Raisul Qaryah. Siapa ini pemimpin kampung? Ini siapa orang ni? Karena kondisinya atau sikapnya seperti pemimpin. Qalu, mereka bilang, inilah Sayyidina Anas bin Malik. Falamma wudi'atil janazah, maka tak kala diletakkan jenazah, qama Anasun, berdirilah Sayyidina Anas bin Malik, fasalla 'alaiha, lalu dia salat di atasnya jenazah. Wa ana khalfahu, dan saya di belakangnya Sayyidina Anas bin Malik. La yahulu baini wa bainahu syai', tidak ada yang menghalang antara aku dan dia oleh apapun. Jadi aku bisa menyaksikan di mana tempat berdiri beliau dan bagaimana salat beliau. Faqama inda ra'si, berdirilah Sayyidina Anas bin Malik di dekat kepalanya jenazah. Fakabbara arba'a takbiratin lam yutil, maka beliau takbir, membaca 4 kali takbir, tidak memanjangkan ia dan tidak mempercepat ia. Summa dhahaba, kemudian dia pergi, yaqud, duduk. Dia pergi lalu dia duduk. Faqalu, mereka berkata, ya Aba Hamzah, al mar'atu ansariyah, ada lagi ini jenazah wanita Ansar. Faqarrabuha, lalu mendekatkan mereka akannya wanita Ansar. Wa 'alaiha, di atasnya wanita Ansar ada naqsun akhdar. Naqsun itu ada artinya kubah. Kubah artinya sejenis penutup yang berbentuk kubah berwarna hijau. Itu bedanya jenazah laki-laki dan perempuan. Kalau jenazah laki-laki di atas keranda langsung ditutup dengan kain atau dengan kafannya saja. Tapi kalau jenazah wanita itu ditutup dengan kubah seperti penutup yang ada di tempat kita.
Itu namanya kubbah, lalu ditutup dengan warna hijau. Nah, tempat kita juga hampir sama. Ada kain penutup berwarna hijau. Nah, penutup keranda atas itu namanya kubbah. Nah, tempat kita laki-laki jenazahnya, perempuan jenazahnya ditutup dengan kubbah. Kalau sunnahnya tidak, atau yang berlaku di dalam pengamalan sahabat tidak. Kalau sahabat laki-laki langsung dengan kain kafannya di atas keranda, nggak perlu pakai tutupan lagi. Kalau wanita iya. Wa 'alaiha naqsun akhdar, di atasnya jenazah ada kubah hijau. Waqama inda ajizatiha, maka berdiri ia Sayyidina Anas bin Malik di dekat pinggangnya jenazah perempuan. Fasalla 'alaiha, maka salat ia Sayyidina Anas atasnya jenazah perempuan seperti salatnya Sayyidina Anas bin Malik di atas jenazah laki-laki. Summa jalasa, kemudian beliau duduk kembali. Berkatalah Sayyidina Ala bin Ziyad, ya Aba Hamzah, hakadha kana yaf'alu Rasulullah. Beginikah ada melakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yusalli alal janazah ka salatik, menyolati ya Nabi atas jenazah seperti salatnya kamu. Yukabbiru 'alaiha arba'an, membaca takbir ya Nabi di atasnya jenazah 4 kali. Wa yakumu inda ra'sir rajul, berdiri ya Nabi di dekat kepala jenazah laki-laki. Wa ajizatil mar'ah, lalu berdiri ya Nabi dekat pinggang wanita. Qala, berkata Sayyidina Anas bin Malik, na'am, betul. Rakaatnya seperti, takbirnya seperti yang aku baca, yaitu 4 kali. Posisi berdirinya seperti yang aku lakukan tadi, di dekat kepala laki-laki, di dekat pinggang jenazah wanita. Qala, berkatalah Sayyidina Ala bin Ziyad, ya Aba Hamzah, ghazawta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau pernah berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Sayyidina Anas, na'am, pernah. Wajar pertanyaan ini ditanyakan kepada Sayyidina Anas karena waktu itu beliau usia masih kecil, jadi ada kemungkinan tidak ikut perang. Maka pertanyaan itu dipertanyakan. Kata Sayyidina Anas, na'am, wazautu ma'ahu Hunainan, aku berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perang Hunain. Wa kharajal musyrikun, maka keluarlah orang-orang musyrik. Fahamalu alaina, lalu mereka menyerang di atas kami. Hatta ra'aina khailana wa ra'a zuhurina, sehingga kami melihat kuda-kuda kami berada di belakang punggung-punggung kami. Wa fil qaumi, di dalam kaum ada seorang laki-laki, yahmilu alaina, dia menyerang di atas kami. Payadukkuna wa yahtimuna, yadukkuna maknanya kasarahu ay azharul uyub wal adawat, dia menampakkan permusuhan kepada kami. Kemudian yahtimuna itu juga sama maknanya. Wa yahtimuna yaqta'una zalika rajul bisayfihi, dia menyerang kami dengan pedangnya. Itu namanya ataf tafsir. Fahazamahumullah, lalu membuat kocar-kacir akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala yuja'u bihim, wa ja'ala yuja'u bihim, dan jadilah didatangkan dengan mereka orang Hunain, didatangkan dengan mereka orang Hunain, lalu mereka membaiat akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Mereka membaiat Rasulullah untuk Islam. Berkatalah satu orang
dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna alayya nadhran, sesungguhnya di atasku ada nazar, inja Allahu birrajul, jika mendatangkan oleh Allah SWT dengan seseorang, alladzi kana munzul yaum, seseorang yang ada ia sejak hari itu, sejak hari kita kali pertama datang dan berperang di sini, yahtimuna, dia selalu menyerang kita. Aku bersumpah demi Allah, la adribanna unuqah, sungguh benar-benar aku akan penggal lehernya. Ada di antara orang Hunain ini, walaupun hari ini kita sudah berhasil menaklukkan mereka, walaupun di antara mereka sudah datang memeluk Islam dan berbaiat, tapi saya bersumpah dengan nama Allah, ada satu orang yang paling bersemangat dari orang Hunain merangi kita, sebernazarlah mau menggal kepalanya. Pasal kata Rasulullah, diamlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi setuju saja. Dan Nabi juga memperlakukan hal yang sama kepada kafir Quraisy Makkah. Si fulan dan fulan, fulan dan fulan, bunuh dia walaupun bergantung di tirai Ka'bah. Kenapa Nabi tegaskan demikian? Karena dia permusuhannya lebih menonjol daripada musyrikin yang lain, sehingga seolah-olah tidak bisa dimaafkan. Waji'a birajul, enggak lama setelah itu didatangkanlah laki-laki yang dimaksudkan. Masyarakat, salah satu laki-laki Hunain telah dihadirkan ke hadapan Nabi. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak kala melihat ia laki-laki tersebut akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, tubtu ilallah, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amsaka Rasulullah, lalu menahan diri, menahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yubayyi'u, tidak membaiat ia Nabi akannya. Ketika laki-laki itu bilang bertobat, Nabi tidak mengulurkan tangannya untuk menuntun laki-laki tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Kenapa Nabi tidak menerima baiat dari orang tersebut? Liyafil akhar binadri, supaya melunasi oleh orang tersebut dengan nadarnya. Karena Nabi mendengar nazar satu orang sahabat akan membunuh orang itu. Nah, kalau Nabi baiat masuk Islam, tentu tidak boleh dibunuh. Supaya nazarnya bisa tertunai, Nabi tidak mau menerima baiatnya. Qala, berkata ya Sayyidina Anas ibn Malik, faja'ala rajul yatasadda, maka jadilah laki-laki tersebut yatasadda ay ta'arrudu lisyai', menyinggung, menyindir bagi sesuatu. Wakila alladhi yatasarrafu syai' naziran ilaih, jadi yatasadda itu menyinggung, menyindir. Dalam bahasa prakteknya adalah ketika kita menginginkan sesuatu lalu kita lihat sesuatu itu mana yatasadda. Nah, kawan sedang makan, kawan sedang mengeluarkan beberapa makanannya, ada di antara makanan itu yang kita pengen, kita liatin terus makanan yang kita pengen itu maknanya yatasadda. Nah, waja'ala rajul, jadilah laki-laki tersebut, laki-laki sahabat ini, waja'ala rajul, jadilah laki-laki, yaitu sahabat yang bernazar tadi, yatasadda, dia memperhatikan, memandang dengan tajam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, liya'murahu biqatlih, supaya memerintahkan ya Rasul
akannya sahabat tersebut dengan membunuhnya orang Hunain yang baru saja datang. Wa ja'ala, dan jadilah laki-laki tersebut yahabu, segan. Dia segan kepada Nabi SAW bahawa dia membunuhnya. Laki-laki yang dinazarkan kemarin dia akan membunuhnya telah hadir di hadapan Nabi. Laki-laki tersebut sudah mau mengatakan ikrar syahadat, tapi Nabi belum menjabat tangannya untuk menerima baiatnya. Kemudian laki-laki yang bernazar, sahabat yang bernazar untuk membunuh laki-laki itu memperhatikan Nabi SAW. Harapannya adalah Nabi suruh dia membunuhnya. Nabi tidak mau menyuruh membunuh, dan sahabat itu juga tidak mau langsung membunuh kalau enggak ada perintah Nabi. Wa ja'ala yahabu Rasulullah falamma ra'a Rasulullah, maka tatkala melihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu la yasna'u syai'an, sesungguhnya sahabat yang bernazar tidak memperbuat akan satu apapun, bay'ah. Nyasa Nabi membaiatnya. Kata Nabi, kesinilah kamu. Diulurkan tangannya, dibaiat untuk masuk Islam. Faqala rajul, berkatalah sahabat yang tadi bernazar, ya Rasulullah, nadri, bagaimana dengan nazar saya? Saya kan tadi bernazar untuk membunuhnya, sekarang dia sudah Islam. Faqala, maka berkatalah Nabi SAW, inni lam amsik anhu mundzul yaum, sesungguhnya tidaklah aku menahan diri darinya sejak hari tadi, kecuali supaya dilunasi dengan nazarmu. Maka dari tadi itu saya tidak terima jabat tangannya, itu karena supaya aku memberikan kesempatan kamu menunaikan nazarmu. Berkatalah laki-laki tersebut, ya Rasulullah, ala amdaita ilayya, kenapa engkau tidak kedipkan mata kepadaku? Nah, amdaita au matta, mengedipkan mata, itu ujungnya, mengedipkan ujung mata, itu namanya isyarat. Maka berkatalah Nabi SAW, sesungguhnya laisa li nabiyyin, tidak ada bagi seorang nabi ayyumit, bahwa dia mengedip-ngedipkan mata. Nah, itu termasuk daripada tindakan khianat, khanatul a'yun. Nah, khainatul a'yun, pengkhianatan lewat mata. Qala Abu Ghalib, maka aku bertanya, an sani'i Anasin fi qiyami alan mar'ah, tentang tindakan Sayyidina Anas ibn Malik, tentang tindakan Sayyidina Anas bin Malik pada berdirinya Sayyidina Anas atas wanita di dekat pinggangnya. Fahaddatsuni, mereka riwayatkan hadis kepadaku, annahu, sesungguhnya, innama kana li'annahu lam takunin nu'ush, hanya saja ada ia, innama kana, hanya saja ada ia berdiri Sayyidina Anas bin Malik di pinggang wanita, karena sesungguhnya tidak ada nu'us. Nah, tidak ada kubah penutup bagi jenazah wanita. Maka adalah imam berdiri di sejajar pinggangnya wanita, yasturuha minal qaumi, menutupi ia si imam akannya wanita dari kaum, maksudnya jamaah yang ada di belakang. Jadi pertanyaannya, kenapa wanita berdirinya imam di pinggang? Jawabannya, di saat itu, di zaman sahabat itu tidak ada penutup keranda, sehingga seorang imam berusaha menutupi bagian pinggang dari wanita tersebut supaya tertutupi oleh makmum di belakang. Ini hikmah kenapa dibedakan antara laki dan wanita. Berkata Imam Abu Dawud, perkataan Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, itu dinasakh dari ini hadis. Nah, dinasakh dari ini hadis oleh Wafa bin Nadar fi qatli, melunasi nazar
dalam membunuh seseorang yang perkataannya sesungguhnya aku sungguh telah bertaubat. Perkataan itu belum langsung diterima oleh Rasul. Kalaulah langsung terima, berarti hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah itu benar, itu berlaku. Tapi ketika bertentangan hadis itu dengan nazar sahabat, Nabi mengutamakan nazar daripada melindungi mantan, dari melindungi calon mu'allaf. Naam. Hadis. Bila sana Musaddad qala sana Yazid ibn Zurai qala sana Husain al-Muallim qala sana Abdullah bin Buraidah an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala sallaitu wara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imratin matat fi nifasiha wa qama 'alaiha lis-salati wa sataha. Hadis kedua, dalil salat mengimami jenazah wanita letaknya berdiri di pinggang. Diriwayatkan daripada Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu an, kata beliau, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin, di atas seorang wanita matat yang meninggal dunia, ya wanita, fi nifasiha, dalam nifasnya wanita. Maqama 'alaiha, maka berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya wanita, lis salati, untuk menyolatkan. Di mana berdirinya Nabi? Wasataha, di tengah-tengahnya wanita, yaitu di pinggang. Babut takbiri alal janazah, bab hitungan takbir atas salat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Ala qala akhbarana Ibnu Idris qala sami'ta Aba Ishaq an Sya'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin radbin fasaffu alaihi wa kabbaru alaihi arba'an faqultu li Sya'bi man haddatsak qala as-siqatu man syahidahu Abdullah ibnu Abbas. Nah, diriwayatkan daripada Imam Sya'bi, diriwayatkan pada Sayyidina Sya'bi radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam marra, lewat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi qabrin ratbin, dengan kubur yang masih basah. Fasafu alaihi, lalu mereka membuat saf di atasnya kubur. Nabi mengatur saf para sahabat di atasnya kubur. Wa kabbaru alaihi arba'an, takbir ya Nabi di atasnya kubur akan 4 kali. Ini kita lakukan ketika datang melayat kepada jenazah, sampai di tempat yang dituju ternyata sudah dikebumikan, maka kita dianjurkan untuk datang ke kuburannya, lalu melakukan salat jenazah atas kubur. Posisinya, caranya sama dengan salat jenazah yang jenazahnya masih di luar. Nah, salat di atas kubur ini masuk dalam bagian salat hadir, bukan salat gaib. Nah, tetap dianggap salat hadir. Wa kabbaru alaihi, Nabi takbir di atasnya kubur 4 kali. Aku katakan kepada Imam Sya'bi, siapa yang meriwayatkan hadis kepadamu? Kata beliau, siqah, orang terpercaya. Man syahidahu Abdullah bin Abbas, orang yang memberikan kesaksian akannya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi bukan orang sembarangan. Nah, berarti Imam Sya'bi ini riwayatnya kepada seorang tabi'in. Imam Sya'bi adalah tabi'in. Dia akan hadis pada seorang tabi'in yang bernama thiqah. Orangnya terpercaya. Nah, di sini hadisnya adalah hadis munqati'. Kenapa munqati'? Karena tidak menyebutkan siapa antara Imam Sya'bi sampai kepada baginda Rasul. Ada satu orang yang tidak disebutkan. Hadis. Wa bi ilaihi qala haddatsana Abdul Walid At-Tayalisi qala akhbarana Syu'bah wa qala haddatsana Muhammad ibnu al-Musanna wa qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far an Syu'bah an Amri ibni Marrah an ibni Abi Layla qala kana Zaid ya'ni ibn Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an wa annahu
كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. Diriwayatkan daripada Ibni Abi Laila qala kana Zaidun, adalah Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu an yukabbiru, membaca takbir atas jenazah-jenazah kami 4 kali. Wa innahu kabbara ala janazin khamsan, sesungguhnya beliau pernah membaca takbir atas jenazah 5 kali. Aku tanya kepada beliau, kenapa takbir kali ini agak beda? Biasanya kamu salatkan jenazah itu takbirnya 4, tapi kali ini 5. Kenapa? Beliau jawab, adalah Nabi SAW yukabbiruha, mentakbirkan ia akannya 5. Jadi Nabi pernah takbir 5 kali di atas jenazah, tapi riwayat yang banyak adalah 4 kali. Sehingga dalam fikih Syafi'iyah dikatakan, apabila imam salat jenazah membaca takbir 5 kali, maka bagi makmum dianjurkan untuk tidak mengikutinya. Dan salat imamnya tidak batal karena ada dalil. Babu ma yakra'u 'alal janazah, bab apa yang membaca ia seseorang atas salat jenazah. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an Sa'ad ibni Ibrahim an Talha ibni Abdullah ibni Auf qala sallaitu ma'a ibni Abbas ala janazatin faqara'a bi Fatihatil kitab faqala innaha minas sunnah. Diriwayatkan daripada bin Auf qala, aku pernah salat bersama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma atas satu jenazah. Lalu beliau membaca dengan Fatihatul Kitab. Faqala, berkatalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Al-Fatihah termasuk daripada sunnah. Nah, sunnah yang dimasukkan di sini bukan berarti itu bacaan sunnah boleh ditinggalkan, tapi maksudnya adalah membaca Al-Fatihah di dalam salat jenazah bahagian dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sunnah dengan artian contoh dari Nabi, bukan sunnah dalam artian sunat sehingga boleh ditinggalkan. Tidak. Membaca Al-Fatihah dalam salat jenazah menurut penelitian para ulama itu adalah rukun solat jenazah. Babud doai lil mayyiti, bab doa mayyit. Wa bihi ilaika hadatsana Abdul Aziz ibnu Yahya al-Harrani wa qala hadatsani Muhammad yakni ibnu Salamah an Muhammad ibni Ishaq an Muhammad ibni Ibrahim an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Sayyidina Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallaitum, apabila kalian menyolatkan di atas mayit, ikhlaskan oleh kalian baginya akan doa. Jadi baca doanya itu ikhlas, carikan doa terbaik dari lubuk hati yang paling dalam dengan kesungguh-sungguhan. Hadis. Wa bihi ilaika hadatsana Abu Ma'mar Abdullah ibni Amrin qala hadatsana Abdul Waris qala hadatsana Abul Julas Uqbah ibnu Sayyar Abu Sinan qala hadatsani Ali ibnu Shimakh qala syahidtu Marwan sa'ala Abu Hurairah kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal janazah qala ama allazi qulta qala na'am qala kalamun kana bainahuma qabla dhalik qala Abu Hurairah Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha ji'na syufa'a fa'fir lahu.
Diriwayatkan dari Ali ibn Sammah, kata beliau, aku pernah menyaksikan Marwan. Dia bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Pertanyaannya adalah, kaifa sami'ta Rasulullah? Bagaimana engkau mendengarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolatkan atas jenazah? Qala, berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, amma alladhi qulta? Apakah bersama sesuatu yang telah kamu perkatakan? Apakah bersama sesuatu yang telah kamu perkatakan? Maksudnya adalah sebelum pertanyaan Marwan kepada Sayyidina Abu Hurairah, pernah terjadi clash, sengketa, perdebatan antara Sayyidina Abu Hurairah dan Marwan. Jadi Marwan pernah mengucapkan sesuatu kepada Sayyidina Abu Hurairah. Lalu Sayyidina Abu Hurairah katakan, kamu masih bertanya sama saya? Bagaimana Nabi menyolatkan jenazah padahal kamu sudah ngomong pada saya sebelum beberapa hari sebelumnya? Nah, itu bahasanya. Amma alladzi qulta? Apakah bersama sesuatu yang telah kamu perkatakan kepada saya? Masih bertanya kepada saya tentang bagaimana salatnya Nabi? Kata Marwan, na'am, iya. Nah, itu pemimpin dulu. Nah, jelek-jeleknya si Marwan itu, dia tetap kalau ada sesuatu bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, walaupun dalam waktu yang sama kebijakannya bertentangan dengan Sayyidina Abu Hurairah, dalam politiknya bertentangan dengan Sayyidina Abu Hurairah, tapi kalau perlu bertanya tetap juga bertanya. Qala kalamun kana bainahuma qabla dhalik, berkata Ali ibn Sammah, kalam yang dimaksudkan adalah kalam yang pernah terjadi antara keduanya, antara Sayyidina Abu Hurairah dan Marwan sebelum pertanyaan tersebut. Qala, berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, hal yang ini, perkara yang mirip dengan perkara ini juga pernah terjadi di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan telah terjadi perdamaian dengan sedikit dipolitiki oleh Sayyidina Amr bin As, sehingga khilafah dipegang oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Sayyidina Ali radhiyallahu an lengser dari jabatannya. Nah, kemudian Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan mengirimkan surat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya tentang satu hukum. Maka kata beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih membuat orang yang memusuhi kita masih bertanya sama kita. Nah, begitu juga di sini. Nah, Marwan itu pernah cekcok dengan Sayyidina Abu Hurairah karena kebijakan-kebijakan pemerintahannya, tapi tetap bertanya. Qala, berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma anta rabbuha. Ini yang Nabi pernah baca dalam doa jenazah. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha. Ya Allah, engkau Tuhannya jenazah ini, engkaulah sang pencipta jenazah ini. Wa anta hadaitaha lil Islam, engkaulah yang telah membimbing jenazah ini untuk masuk Islam. Anta qabatta ruhaha, engkau telah mencabut nyawanya jenazah ini. Anta a'lamu bisirriha, engkau lebih tahu dengan dosa yang dirahasiakannya. Wa ala niyatiha, dan dosa yang dia lakukan secara terang-terangan. Ji'na, kami datang kepadamu, syufa'a, sebagai pembela, kepada jenazah tersebut, sebagai orang yang bermohon kepada jenazah tersebut, maka ampunilah jenazah itu. Qala Imam Abu Dawud, akhta'a Syu'bah fi ismi Ali bin Sammah. Nah, terjadi kesalahan Syu'bah, perawinya tadi adalah Imam Syu'bah. Ada sana Ma'mar Abdullah bin Amr, ada sana Abdul Walid, ada sana Abu Julas Uqbah bin Sayyar, ada sani Ali ibn Sammah. Nah, akhta'a Syu'bah, ini riwayat yang lain berarti. Kata Imam Abu Dawud, Imam Syu'bah itu tersalah dalam nama Ali bin Sammah.
Beliau katakan Utsman bin Syammas. Aku pernah mendengar Ahmad bin Ibrahim Musili meriwayatkan hadis daripada Ahmad bin Hanbal, ma'alamu, aku tidak pernah tahu, aku duduk belajar dari Hamad bin Zaid akan majlis kecuali beliau melarang padanya dari Abdul Waris dan Ja'far bin Sulaiman. Nah, hadis. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Musa ibnu Marwan ar-Raqi qala hadatsana Syu'aib yakni ibnu Ishaq an Auza'i an Yahya ibni Abi Katsir an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin faqala Allahumma ighfir li hayyitina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal islam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Dekat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla, telah menyolatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas jenazah. Faqala, Nabi membaca doa berikut. Ini doa pada takbir ketiga. Doa pada takbir ketiga adalah poin penting dari solat jenazah. Ini doanya lebih lama pada yang lain, lebih khusyuk, dan itu ada poinnya. Apa di antara doa yang dibaca oleh Nabi? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampuni bagi orang yang hidup di antara kami dan juga yang telah meninggal. Wassagirina wa kabirina, yang kecil di antara kami dan yang dewasa. Wazakarina wa unsana, yang laki-laki di antara kami dan juga wanita. Wasyahidina wa ghaibina. Apa artinya pri? Dan nangis. Ihsan apa artinya? Orang yang hadir di antara kami, yang ikut solat bersama kami sekarang, wa ghaibina, dan orang yang tidak hadir di antara kami. Allahumma man ahyaitahu, ya Allah, siapa saja yang kau hidupkan akannya minna dari kami, fa ahyi alal iman, hidupkanlah dia di atas iman. Wa man tawaffaitahu minna, siapa saja yang kau wafatkan akannya dari kami, fa tawaffahu alal Islam. Tawaffa itu enggak boleh panjang. Fa tawaffahu alal Islam, wafatkan olehmu akannya atas Islam. Allahumma la tahrimna ajrah, ya Allah, jangan haramkan kepada kami pahalanya mayit, bukan pahala solatnya, tapi pahala musibah yang menimpa dirinya, yang harusnya kami terima, jangan engkau halang kami dari pahalanya. Wala tudillana ba'dahu, jangan kau sesatkan kami setelahnya. Biasanya setelah meninggal dunia salah satu keluarga dekat kita, kita akan lebih khusyuk, lebih yakin dengan kehidupan akhirat. Kemudian masa itu akan memudar setelah beberapa waktu. Itu yang dimohon kepada Allah, jangan sesatkan kami setelahnya. Setelah dapat nasihat dari meninggalnya si anu ini, jangan kami dijauhkan dari kebenaran setelah kedekatan tersebut. Kalaulah setiap kali kita hadir jenazah menambah rasa takut, persiapan kematian, tidak terlalu cinta dunia, mati lagi yang lain. Yang pertama yang kemarin itu masih ada utuh, mati yang lain bertambah. Saya rasa tidak ada lagi yang tersenyum, semuanya bakal menangis. Tapi karena kesan mengikuti jenazah yang kemarin itu hilang, kemudian hilang lagi dan hilang lagi, ini yang menyebabkan tidak ada perubahan pada diri kita setelah menguburkan jenazah. Hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdurrahman ibnu Ibrahim ad-Dimashqi qala haddatsana al-Walid qala haddatsana Ibrahim ibnu Musa ar-Razi qala akhbarana al-Walid wa hadisu Abdurrahman at-Tammu qala akhbarana Marwan ibnu Junah an Yunus ibni Maisarah ibni Halbas
عن واسلة ابن الأسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر قال عبد الرحمن في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء الحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Wasilah bin Asqa radhiyallahu an beliau mengatakan sallabina telah mengimami salat dengan kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas salah seorang jenazah dari kaum muslimin. Fasami'tu yaqul, maka aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa berikut. Allahumma inna fulana ibna fulanin fi dhimmatik. Ya Allah, sesungguhnya Sianu bin Sianu, itu tidak disebutkan namanya oleh perawi, kita tinggal ganti nama. Sesungguhnya fulan bin fulan. Naam, fi dhimmatika, di dalam perlindunganmu, di dalam perlindunganmu, maka selamatkanlah dia dari fitnah kubur. Berkata Abdurrahman, min dhimmatik, inna fulan ibna fulan min dhimmatik, bukan fi tapi min, riwayat Abdurrahman. Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan dari tanggung jawabmu. Wa habli jiwarik, dia berada di tali ketetanggaan denganmu, tali bertetangga denganmu, ada hubungan bertetangga. Faqihi min afinatil qabri, lindungilah dia dari fitnah kubur. Wa azabin nar, dari azab neraka. Wa anta ahlul wafai wal ham, engkau adalah ahli menepati janji dan engkau adalah ahli puji-pujian. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Berkata Abdurrahman an Marwan bin Janah. Hadis sampai mana? Panjang saranya. Masya Allah. Apa isinya itu? Babus salati alal qabri, bab menyalatkan jenazah yang sudah terkubur. Nah, wa bihi ilaika hadatsana Sulaiman ibnu Harbin wa Musaddad qala hadatsana Hammad an Sabit an Abi Rafi' an Sayyidina Abi Hurairah anna imra'atan sauda'a aw rajulan kana yakummal masjida fafaqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anhu faqil mata faqala ala azantumuni bihi qala dulluni ala qabri fadulluhu fasalla alaihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya seorang wanita yang berkulit hitam, satu riwayat, atau seorang laki-laki yang berkulit hitam, maaf, enggak ada kulit hitamnya, aw rajulan, atau seorang laki-laki, karena ada ia orang tersebut yaqumul masjid, dia menyapu Masjid Nabawi. Jadi yang membersihkan Masjid Nabawi itu seorang wanita yang berkulit hitam atau seorang laki-laki. Jadi wanita boleh membantu suaminya untuk rapi-rapi masjid, untuk bersih-bersih masjid. Ini biasanya malam Jumat. Nah, setelah salat Isya, besok mau salat Jumat. Jadi laki bini itu sibuk menyapu karpet, pulang karpet. Menyapu masjid, jawabannya boleh. Fafaqadahu, lalu kehilangan akannya orang tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pagi-pagi biasanya selesai salat subuh, Nabi duduk dengan para sahabat, itu wanita itu sudah sibuk nyapu halaman. Nah, pagi itu enggak ada. Kehilangan akannya oleh Nabi. Fasa'alan, bertanya ya Nabi tentang orang tersebut. Mana si fulan yang biasanya punya di halaman?
Maka dikatakan mat, telah meninggal wahai Nabi. Faqala Nabi katakan, "Alla adzantumuni bih?" Kenapa tidak kalian beritahu aku tentang dia? Sahabat yang lain katakan, riwayat yang lain, kami khawatir mengganggumu sehingga kami selesaikan dari malam. Qala Nabi katakan, "Dulluni ala qabri." Tunjukkan aku di mana kuburnya. Padalluhu. Lalu mereka tunjukkan akannya Nabi, fasallallahu alaihi. Nabi salat di atasnya kubur. Itu dalilnya Bukhari Muslim. Jadi Nabi salat di atas kubur jenazah orang yang membersihkan masjid yang meninggal tengah malam. Masya Allah. Hadis 3200. Wallahu a'lam. Ada 1800 lagi. Insyaallah. Berapa hadis kebaca?